Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul Hafifah dengan NIM 2104095000006, kelas 21 CPG PAUD. Baik, materi kali ini kita akan membahas implementasi komponen pembelajaran di PAUD. Ada 4 komponen pembelajaran yang dikaji terdiri dari 1. Perumusan tujuan pembelajaran, 2. Pengembangan materi pembelajaran, 3. Penentuan metode, media, dan sumber pembelajaran, 4. Pengembangan penilaian. Yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan dapat diartikan sebagai perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru disebut dengan indikator kompetensi karena dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang tertera dalam kurikulum 2013 PAUD. Dalam kurikulum 2013 terdapat 3 dimensi yaitu 1. Pengetahuan, 2. Sikap, 3. Keterampilan. Aspek pengetahuan berhubungan dengan kemampuan berpikir atau kognitif. Aspek sikap berhubungan dengan karakter. Aspek keterampilan berhubungan dengan kinerja. Aspek pengetahuan merupakan kemampuan berpikir yang disusun untuk mencapai standar yang telah ditentukan pada tujuan pembelajaran. Capaian pada tujuan pembelajaran pada K13 diharapkan sampai mencapai keterampilan tingkat tinggi atau HOTS. Nah, apa itu HOTS? HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir rendah hingga berpikir tingkat tinggi. Ada 6 tangga hierarki berpikir domain kognitif Bloom, level tinggi atau HOTS, berkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis, level rendah atau LOTS, mengaplikasikan, memahami, dan mengingat. Upaya untuk mengembangkan HOTS di AUD berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilakukan guru. Bila guru melakukan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran AUD, dasar pengembangan HOTS dapat dipenuhi. Bila anak diberikan peluang yang cukup untuk bereksplorasi dengan benda dan lingkungan, akan membantu anak memiliki sejumlah informasi, menyampaikan hasil eksplorasi, dan menyatakan pendapat akan dapat mencapai HOTS. Merumuskan indikator perlu mengacu kepada persyaratan indikator, yaitu terpenuhinya unsur A, B, C, dan D seperti penjelasan berikut ini. 1. Unsur A sebagai audiens, 2. Unsur B sebagai behavioral atau perilaku yang ingin dicapai, 3. Unsur C sebagai condition atau kondisi yang menunjukkan kompetensi yang diharapkan berkembang. Bagian 4, unsur D sebagai tingkatan, 5, dirumuskan dengan menggunakan kata yang menunjukkan kemampuan yang operasional dan terukur. Dan terakhir, dalam setiap rumusan indikator kompetensi terdapat 2 hal yaitu kemampuan yang ditunjukkan dalam bentuk menjelaskan atau bahasa atau yang lainnya dan materi belajar atau cerita. 2. Pengembangan materi pembelajaran. Materi atau muatan belajar ini erat kaitannya dengan indikator yang telah ditetapkan. Misal, dalam rumusan indikator, anak dapat menyebutkan nama-nama anggota keluarga di rumahnya. Materi belajar AUD diformulasikan dalam bentuk tema. Jackman menyatakan bahwa tema itu pokok-pokok pikiran atau gagasan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Contoh penelusuran materi dari satu tema. Aku, identitasku, nama Nurul Hafifah, ciri-ciri pendek, jenis kelamin, perempuan. Belajar bahasa. Belajar bahasa dilakukan melalui kegiatan bermain yang berkenaan dengan sintaktis dan semantik. Tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa yaitu mengembangkan kemampuan berbicara dan mengembangkan kemampuan mendengarkan.
Belajar seni. Tujuan belajar seni yaitu 1. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir. 2. Untuk mengembangkan kemampuan kesadaran estetika. Aktivitas belajar seni terdiri dari mewarnai, menggambar, memotong, dan menyusun. Belajar matematika adalah melakukan kegiatan bermain dengan geometri dan pengukuran. Belajar matematika dilakukan dengan menggunakan prinsip pengalaman langsung, berinteraksi dengan sesama, penggunaan bahasa, dan refleksi. Belajar sains adalah proses alami bagi anak-anak yang dilakukan secara konstan dengan menyelidiki, menanyakan, meragukan, mengapa atau mengapa tidak, bukan mengamati, menyentuh, dan menguji. Belajar sains diharapkan akan mengembangkan kemampuan observasi, klasifikasi, memecahkan masalah, atau membuat keputusan. Belajar sosial bertujuan membantu anak mengembangkan kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan tentang sejarah, konsep geografi, budaya, dan konsep ekonomi, sikap dan nilai yang berkenaan kehidupan manusia, termasuk pembentukan konsep diri positif. Komponen ketiga, penentuan metode, media, dan sumber pembelajaran. Metode secara harfiah diartikan dengan cara yang teratur dan dipikirkan secara baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan. Terdapat banyak metode pembelajaran. Joyce and Weil mengemukakan terdapat 150 metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya 1. Tanya jawab, 2. Ceramah, 3. Bercerita, 4. Bermain, 5. Demonstrasi, 6. Diskusi, 7. Simulasi, 8. Laboratorium, 9. Pengalaman lapangan, 10. Debat, 11. Simposium, 12. Eksperimen. Berikut ini dikemukakan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bagi AUD. 1. Bercakap-cakap, 2. Tanya jawab, 3. Bercerita, 4. Demonstrasi, 5. Proyek, 6. Karya wisata, 7. Kunjungan lapangan. Dan terakhir, 4. Pengembangan penilaian dapat dinyatakan sebagai proses mengumpul, menganalisis, dan melaporkan data capaian perkembangan selama mengikuti kegiatan belajar. Dengan kata lain, penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dicapai atau belum pada anak. Nah, itulah tadi video pembelajaran implementasi komponen pembelajaran di PAUD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.